Halo, saya Dr. Jagadiswar Goa Gajah Govni. Saya adalah seorang ahli bedah kanker robotik yang bekerja di Apollo Cancer Institute, Apollo Hospitals, Nagar, Hyderabad. Uh, kami, kami ingin, menjelaskan tentang bedah robotik dan perannya dalam penanganan kanker. Pada dasarnya, bedah robotik adalah bedah kanker yang dibantu oleh robot. Ini bukanlah bedah robotik yang sepenuhnya mandiri. Artinya, peralatan dan perlengkapan bedah robotik terhubung ke jari-jari dokter bedah melalui mekanisme master slave. Dokter bedah akan duduk di konsol dan mengoperasikan dari jarak jauh, sementara pasien berada di dalam ruang operasi. Jadi, itulah yang disebut bedah dengan bantuan robot. Ini bukanlah sesuatu yang otonom seperti mobil. Ini bukan operasi otonom yang dilakukan oleh robot karena dalam operasi pasien, ada penilaian yang harus dilakukan, seperti sejauh mana penyakit harus diangkat, dan apakah operasi tertentu memang diperlukan atau tidak. Kedua, bedah dengan bantuan robot memiliki keunggulan dibandingkan bedah terbuka atau laparoskopi karena adanya pembesaran. Ada penglihatan yang diperbesar 5 hingga 10 kali lipat sehingga area operasi bisa terlihat lebih jelas dan kita dapat meminimalkan trauma pada jaringan dengan lebih baik, serta dapat melihat kelenjar getah bening dan pembuluh darah kecil dengan lebih jelas, yang akan membantu kita dalam mengontrol pembuluh darah dan mengambil kelenjar getah bening dengan lebih baik. Itulah sel-sel yang merupakan lokasi yang diperkirakan menjadi tempat penyebaran kanker. Ketiga, terdapat perangkat lunak penyaring getaran pada robot, artinya getaran tangan dokter bedah. Bahkan jika dia adalah ahli bedah senior berusia 70 atau 80 tahun sekalipun, dapat dihilangkan sehingga operasi bisa dilakukan tanpa getaran. Instrumen-instrumen tersebut tidak goyang, tidak bergetar. Jadi, itu adalah keuntungan besar. Area-area yang sulit dijangkau atau area kritis seperti di dalam rongga dada atau sangat rendah di panggul rektum, dapat diakses dengan lebih baik karena instrumennya kecil dan memiliki endowrist. Kita bisa menggerakkan instrumen ke berbagai arah. Berbeda dengan laparoskopi yang hanya bergerak lurus, di sini instrumen dapat dimanipulasi dan kita bisa masuk ke struktur vital seperti kanker esofagus, kanker kolorektal, dan melakukan operasi dengan mudah. Keuntungan besar lainnya adalah kita bisa menggunakan ICG tambahan, yaitu pewarna indocyanin hijau yang merupakan teknologi Virefly untuk mendeteksi kelenjar getah bening atau menghindari kerusakan pada struktur seperti ductus toraks dan sebagainya. Jadi, semua hal ini merupakan keuntungan besar pada area seperti kanker esofagus, yaitu kanker esofagus di dalam rongga dada, kanker paru-paru, di mana biasanya kita memerlukan sayatan besar atau torakotomi untuk melakukan operasi. Sebagai gantinya, kita bisa melakukan operasi robotik. Pada saat yang sama, berkat pembesaran, penglihatan, dan perangkat lunak anti getar pada endowrist instrumen, kita bisa meminimalkan kerusakan sehingga komplikasi pasca operasi lebih sedikit, jumlah kelenjar getah bening yang diambil lebih banyak, dan pemulihan pasien lebih cepat. Waktu untuk kembali bekerja juga lebih baik. Ini adalah keuntungan-keuntungan besarnya. Bidang lain yang juga menarik adalah kanker kolorektal, di mana bentuk panggul pada setiap wanita dan pria berbeda-beda. Jadi, kita bisa mengakses serendah mungkin lalu membuang diseksi dan meminimalkan risiko kolostomi atau vaskularitas yang lebih baik dengan ICG dan melakukan anastomosis. Ada juga peran lain dari bedah robotik untuk tumor seperti pada kelenjar tiroid di leher, atau kekambuhan pasca radiasi pada kanker mulut, yang biasanya memerlukan sayatan besar, kini kita bisa melakukan operasi dari ketiak atau areola puting. Itu adalah pendekatan bilateral melalui payudara dan ketiak. Ini adalah tiroidektomi jarak jauh yang dilakukan tanpa bekas luka di leher. Pada dasarnya, ini adalah penyembuhan sekaligus memperhatikan estetika. Jadi, inilah keuntungannya. Hal lain, pada kanker mulut di area faring yang kambuh setelah radiasi, biasanya memerlukan sayatan besar. Jika tumornya kecil, kita bisa memasukkan robot melalui rongga mulut dan mengangkat tumornya. Jadi, prosedurnya jauh lebih minim risiko komplikasi. Bahkan untuk kanker payudara, ada prosedur inovatif baru di mana kami melakukan operasi payudara dengan bantuan robotik uniportal, khususnya pada pasien dengan faktor genetik keturunan. Kami bisa melakukan mastektomi dengan mempertahankan puting dan areola serta langsung memasang implan pada saat yang sama. Jadi, dalam operasi urologi, seperti pada kasus nefrektomi parsial di mana kita mempertahankan ginjal dan menjahit kembali, hal ini menjadi jauh lebih mudah karena menjahit dengan robot jauh lebih unggul dibandingkan dengan laparoskopi. Selain itu, pada prostatektomi, di mana pelestarian saraf sangat penting untuk kontinensia, yaitu kontrol kandung kemih dan potensi seksual, hal ini sangat penting dan bermanfaat dalam prosedur prostatektomi. Jadi, operasi urologi seperti pembuatan konduit, kanker kandung kemih, semua kasus ini juga sangat bermanfaat. Selain itu, hemikolektomi kanan, kanker lambung, diseksi kelenjar getah bening,
tumor mediastinum. Ini adalah berbagai bidang di mana kita bisa menggunakan bedah robotik. Bukan untuk kasus-kasus sederhana, tetapi terutama untuk kasus yang kompleks di mana diperlukan banyak penjahitan, di mana tumor sulit dijangkau dan kita ingin pemulihan yang lebih baik dan lebih cepat, serta sayatan yang lebih kecil. Inilah kasus-kasus di mana bedah robotik digunakan. Apollo selalu berada di garis depan dalam teknologi canggih dan inovatif, dan kami memiliki teknologi terbaru. Kami telah memulai bedah robotik hampir 15 tahun yang lalu dan kami telah melihat semua generasi robot mulai dari generasi pertama, kedua, hingga ketiga. Saat ini, di seluruh India, robotik generasi ke-11 sudah tersedia di mana-mana dan ini adalah generasi baru yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat untuk kasus-kasus tertentu, indikasi tertentu, dan keunggulan tertentu. Fasilitas bedah robotik dapat digunakan untuk kasus yang tepat dengan cara yang tepat dan dengan tujuan penyembuhan serta hasil kosmetik yang baik.